Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 12 April 2025. Kondisi dari market Bitcoin sedikit rebound ya. Bitcoin naik sampai 83.900. Ini udah deket sama 84.000 ya. Jadi bisa dibilang movement lagi lumayan oke. Secara volume perdagangan sebenarnya nggak naik-naik banget, tapi ya oke lah kalau kita melihat secara jangka pendek. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi terlebih dahulu ya. Kemarin kita udah dapat beberapa rilis data yang cukup penting. Salah satunya adalah 30 year bond auction dari Amerika Serikat, di mana return obligasi jangka panjang meningkat dari yang sebelumnya 4,62% menjadi 4,813%. Jadi bisa dibilang peningkatan ini lumayan mengisyaratkan kalau posisi dolar lagi dalam posisi yang masih kuat. Seperti itu. Jadi ya jumlah dari returnnya ini mengalami peningkatan, otomatis akan meningkatkan minat dari investor jangka panjang juga pada obligasi ya atau bond. Kemudian kita lihat dari data yang lain, ada Fed balance sheet Amerika Serikat pelan-pelan mulai stabil. Fed balance sheet bertahan di kisaran 6,72 billion atau miliar. Terus kalau kita lihat juga dari data GDP di Inggris kemarin rilis, ada sedikit peningkatan dari 0,0 menjadi 0,5%. Lalu juga ada data manufacturing production untuk Inggris, itu mengalami peningkatan juga. Sementara data dari Amerika Serikat kemarin ada rilis data PPI and core PPI inflation, di mana inflasi mengalami penurunan secara year on year dan juga month on month. Jadi bisa dibilang di posisi sekarang inflasi perlahan-lahan memang sudah mengalami penurunan. Kemarin juga rilis data CPI-nya juga cenderung positif. Semoga ini menjadi awal yang baik ya untuk market. Nah, kalau kita lihat terkait dengan sikap dari Fed, itu masih sepertinya tidak mau terburu-buru dalam hal mengambil keputusan. Kalau kita lihat dari prediksi, sementara ini Fed lebih besar kemungkinannya untuk menahan suku bunga di 4,5%. Jadi mungkin untuk bulan Mei nanti, interest rate decision tanggal 8 Mei, ini bakalan masih dipertahankan suku bunga yang saat ini. Mungkin berita bagusnya baru akan muncul di bulan Juni. Gitu. Jadi bulan Mei mungkin akan menjadi critical bottom untuk market. Coba kita pantau nanti bulan Mei seperti apa. Itu dari beberapa berita yang penting ya. Sekarang kita lihat dari data CryptoQuant. Ada masif inflow atau accumulation address yang terjadi pada Bitcoin sekitar 48,5 ribu Bitcoin. Ini ada akumulasi teman-teman dari beberapa wallet yang lumayan aktif. Mungkin nggak terlalu jelas ya. Nggak bisa di zoom lagi nih lebih besar. Oke, kalau kita lihat sih dari data menunjukkan memang ada peningkatan ya akumulasi yang terjadi pada market, tapi ini juga masih kalah jauh dibandingkan dengan akumulasi yang terjadi pada bulan Desember tahun 2024 yang lalu. Jadi bisa dibilang memang ada peningkatan, tapi ya biasa-biasa aja kalau kita perhatikan, teman-teman. Kemudian juga data dari CryptoQuant terkait dengan buy time to start DCA untuk altcoin. Saat ini sudah berada di posisi lowernya atau posisi terendahnya. Jadi ini mengisyaratkan ada kemungkinan potensi yang bagus untuk altcoin ketika dia sudah masuk ke posisi harga-harga terendahnya. Gitu. Ini data diambil dari riwayat tahun 2023 sampai 2025 ini. Gitu. Jadi ketika indikator menunjukkan tren akumulasi yang kecil pada altcoin, di sana justru adalah momentum
untuk altcoin itu mencapai area bottom. Dan kalau kita lihat dari harga sekarang ini sudah berada dalam posisi yang cukup rendah. Jadi menurut analisa ini ya, itu adalah sebuah posisi yang baik untuk start melakukan DCA di altcoin. Tapi ini disclaimer, karena kita juga masih melihat beberapa altcoin ini cenderung masih dalam performance yang lemah. Mungkin yang dimaksud adalah hanya beberapa altcoin ya, dan bukan untuk semua sektor seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga dari data inflow and outflow dari US Bitcoin Spot ETF, kemarin itu masih dalam posisi outflow sekitar 149 juta US dollar masih keluar dari market, didominasi oleh Fidelity, Grayscale, 21 share ya. Itu yang lumayan banyak outflow, sementara dari Ethereum Spot ETF juga masih dalam posisi outflow. Jadi bisa dibilang beberapa data menunjukkan sentimen memang masih negatif pada produk ETF. Ini ada sedikit pernyataan dari pemerintahan China. Ya, sebelumnya menetapkan tarif pajak 84% ke Amerika Serikat ya. 84% dan sekarang dinaikkan menjadi 125%. Jadi belum ada respon yang terlalu signifikan pada pasar Bitcoin terkait dengan konfirmasi ini dari pemerintahan Cina, tapi yang pasti adalah ini mengibarkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dan kalau kita lihat dari kebijakan yang diambil oleh Donald Trump sudah menunda pemberlakuan tarif pajak import ke semua negara kecuali China. Dan hanya Cina yang kena pemberlakuan tarif pajak yang sangat besar. Akibatnya adalah banyak negara yang mengambil perubahan kebijakan. Ya, ada yang mulai melobi pemerintah Amerika Serikat, bahkan Vietnam pun mencoba untuk negosiasi supaya menjadi nol ya tarif import barang Amerika Serikat. Begitu juga mereka mengharapkan hal yang serupa seperti itu. Sementara dari Cina sendiri mereka masih tetap kekeh. Mereka udah siap kalau memang tidak harus melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Itu tidak masalah untuk China karena mereka pasarnya udah merambah ke hampir seluruh dunia gitu. Jadi ya kita akan lihat seperti apa perang dagang ini. Apakah juga nanti kumpulan negara-negara BRICS itu memberikan impact terhadap perdagangan atau perang dagang kali ini? Apakah BRICS bisa menjadi sebuah solusi? Itu beberapa hal yang kita perlu perhatikan untuk kedepannya. Kemudian Grayscale baru saja merilis beberapa aset yang menjadi portfolio mereka, kurang lebih seperti itu, yang mereka sebut sebagai aset currently in Grayscale product family. Ini baru aja diresmikan tanggal 10 kemarin. Kita lihat ya beberapa nama aset sesuai dengan kategori kelasnya. Pertama adalah kategori currency. Itu ada Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, lalu XRP dan juga Zcash. Ada juga kategori smart contract. Ya, itu ada Avalanche, terus juga ada Cardano, Ethereum, Ethereum Classic, Horizon, ada Near Protocol, Optimism, Polkadot, Solana, Stack, dan juga Sui. Ada beberapa aset yang juga masih dalam consideration atau bahan pertimbangan. Ada Aptos, Arbitrum, Babylon, Berachain, Celestia, Hedera, lalu ada Mental, Monad, Move, Tron, lalu ada VeChain. Ada juga aset dengan kategori financial, ada AAV, Curve Finance, Maker, ada Uniswap. Beberapa aset yang masih dalam pertimbangan di kategori ini adalah Aerodrome, lalu ada BNB, ada Ethena, Hyperliquid, kemudian Jupiter, Lombard, Mantra, lalu ada Maple, ada Ondo Finance, Pendle, dan Plum. Kemudian juga ada Consumer and Culture, yaitu BAT, Basic Attention Token, lalu ada Decentraland, Mana, ya ada Dogecoin juga. Terus ada beberapa aset yang juga masuk ke dalam consideration, yaitu AI XBT, lalu ada Eliza, Immutable, ada Story. Utilities and Services, ada BitTensor, Chainlink, Filecoin, Lido, Lippeer, lalu ada Pit Network, ada Render, ada Grab. Sementara ada beberapa aset yang masuk consideration seperti AKT,
FAT ya, atau Artificial Super Intelligence Alliance, lalu ada AR, ada DeepBook, kemudian Eigenlayer, lalu ada Geode, Grass, HNT, JTO, Prime Intellect, lalu ada Sentience, lalu ada Space and Time, dan juga Warlus. Beberapa aset tersebut boleh teman-teman perhatikan, karena yang namanya ada pemain besar di belakangnya, kemungkinan aset-aset tersebut akan sangat-sangat menarik. Lalu ada berita dari BNB ya, BSC Scan, jaringan dari BSC ya, atau BNB Smart Chain itu baru aja melakukan upgrading terbaru mereka, yaitu hard fork Lawrence yang baru aja selesai. Ini membuat waktu blok itu berjalan di 0,5 detik, dan ini tentu saja akan bisa meningkatkan performance dari jaringan BNB menjadi lebih cepat gitu. Ini upgrading yang bagus sih untuk ekosistem jaringan mereka. Kemudian ada juga rumor yang mengatakan bahwasannya World Liberty ya, perusahaan di bawah Trump ini ya, itu melakukan penjualan terkait dengan beberapa aset mereka. Baru aja mereka mengklarifikasi bahwa tidak ada aset yang dijual gitu. Mereka masih tetap hold aset-aset yang mereka miliki, dan so far berita tentang penjualan Ethereum itu dibantah oleh mereka sendiri gitu. Lalu gimana realitanya? Coba kita lihat ya. WLFI Arkham. Kita coba cek dia di Arkham Intelligence. Siapa tahu kita bisa mendapatkan clue apakah mereka jualan atau enggak. So far sih kalau dilihat dari portfolio ini nggak ada arus keluar sih ya. Gitu. Jadi so far menurut saya aman, dan klarifikasi yang disampaikan itu kemungkinan benar gitu teman-teman. Ya aman-aman aja, nggak ada penjualan yang besar terhadap Ethereum sehingga mengganggu portfolio dari World Liberty Financial ini. Itu berarti valid apa yang disampaikan oleh mereka ya. Kemudian datang dari berita yang lain adalah India baru saja melakukan negosiasi, atau India ready ya untuk melakukan negosiasi kepada Amerika Serikat terkait dengan tarif. Udah banyak banget negara yang memang sedang membicarakan tarif tersebut. Ini dia US bond yield spike ya, dikala ada turbulensi terkait dengan tarif yang disampaikan oleh Trump. Seperti itu. Kita udah lihat tadi datanya, di mana kalau kita lihat dari 30 bond auction itu udah dalam posisi level tertingginya di 4,8%. Kemudian data yang lain itu dari European, yaitu ada von der Leyen ya, Uni Eropa dapat mengenakan pajak pada perusahaan teknologi besar jika berunding dagang Trump gagal, jika perundingan dengan Trump ini gagal gitu. Jadi bisa jadi ini adalah sebuah langkah isolasi yang akan dilakukan oleh beberapa negara termasuk juga Uni Eropa ya, yang mana kalau akhirnya mereka gagal melakukan perundingan dengan Trump, mereka mengancam mereka akan mengenakan tarif yang sangat besar seperti itu ke berbagai perusahaan. Ini bakalan menjadi apa ya? Mungkin kalau kita melihat positifnya, ini akan menjadi sebuah cara untuk banyak negara supaya lebih bisa mengutamakan impor. Tapi masalahnya bukan impor, tapi melakukan peningkatan performance pada industri lokal. Jadi mengoptimalkan produk-produk lokal itu. Tapi kalau seandainya kalau kita melihat dari kenyataan ya, memang kebanyakan negara itu masih sangat bergantung sama yang namanya import gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kemarin udah ya ada pernyataan dari presiden gitu, kalau katanya ya udah kalau Amerika Serikat ngasih tarif yang mahal, kita membuka diri untuk menerima import dari banyak apa namanya negara seperti itu, dari negara mana saja ya. Jadi ya kurang lebih ini terbalik ya sama yang dilakukan oleh Uni Eropa, di mana Uni Eropa ini pengen untuk tetap melakukan perdagangan, tapi kalau seandainya tarif tersebut diberlakukan tinggi, maka mereka akan melakukan isolasi dengan cara memberikan tarif yang tinggi untuk banyak negara. Biar sekalian aja kita mengutamakan produk lokal gitu dibandingkan kita banyak import-import. Nah, Cina juga udah melakukan hal yang sama tuh
gitu. Jadi mungkin perdagangan dunia ke depannya bakalan slowing down, teman-teman. Oke, gimana price action dari Bitcoin? Apakah menarik atau seperti apa? Kemarin kita sudah sempat bahas juga, kalau seandainya Bitcoin bisa closing di atas dari 80.000 ya kemarin, itu akan menjadi sebuah sinyal positif. Kemarin closingnya gimana? Kemarin closingnya Bitcoin di 79.500. Ya kurang, teman-teman, kurang ya, kurang mengindikasikan tren yang bagus, tapi syukur hari ini udah perform bagus juga. Bitcoin udah naik sampai 83.800, harus kita apresiasi. Dan kita next melihat beberapa potensial movement untuk pergerakan dari Bitcoin. Gini teman-teman, dalam skala besar pergerakan Bitcoin ini masih dalam proses uptrend ya, dia masih bergerak dalam sebuah ascending channel. Overall ini masih sangat-sangat baik ya, dan kita masih menunggu sebuah konfirmasi kelanjutan bullish seperti itu. Kalau kita perkecil time frame-nya mungkin di 4 jam, kita akan melihat pergerakan Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah descending channel kecil. Ya, ini dia bergerak dalam descending channel, sorry. Ini dia bergerak dan sekarang ini sedang mencoba untuk ngetes area resistance. Resistance ada di kisaran level 84.000. Nah, sekarang yang penting adalah selama Bitcoin belum menembus area tersebut, maka ya kita masih belum pasti kalau Bitcoin ini bakalan bisa naik lebih tinggi gitu. Dan level konfirmasi ini sangat-sangat penting untuk ditembus Bitcoin di hari ini sih. Setelah closing daily time frame, maybe kalau Bitcoin mampu breakout di atas dari 84.000, mungkin itu ke 85.000, 86.000, itu adalah sebuah sinyal yang bagus. Bitcoin akan potensi untuk ngetes kembali area 88.000, bahkan bisa lebih tinggi sampai dengan ke 91,8.000. Ini adalah momentum yang bagus. Dilihat dari movement smart money ya, kemarin itu ada peningkatan jumlah smart money, ya oke, tapi nggak oke-oke banget. Terus dilihat dari volume perdagangan juga masih cenderung bagus. Jadi di fase sekarang ini sangat menarik untuk kita perhatikan sih untuk market. Sementara kalau kita gunakan pertimbangan lain ya, kemarin indeks dolar nyungsep, teman-teman, 1% udah mengalami penurunan. S&P 500 pelan-pelan recover, hampir 2%. Emas bullish kuat banget, teman-teman. Sekarang emas naik sekitar 1,9% ya. Dan ini udah mau penutupan market komoditi juga nih. Sementara sih posisinya sangat-sangat baik. Untuk gold, congratulations yang memang sudah sempat mengambil langkah akumulasi di fase-fase sebelumnya. Gitu. Jadi emas very bullish, kemudian S&P 500 dan Bitcoin sedang mencoba untuk recover. Kita masih menunggu konfirmasi dari pasar. Kemudian Bitcoin dominan sayang sekali masih dalam tren yang kuat. Sementara itu di beberapa altcoin, Ondo Finance mengalami rally 10%. Lalu ada virtual protocol pelan-pelan mulai recover. Fartcoin gimana ya kabarnya? Fartcoin, oke kita coba cek chartnya Fartcoin, dia rally lagi 20%. Wah, congratulations buat Fartcoin. Ya itu sih so far happy aja lihat closing kemarin untuk Bitcoin, meskipun sebenarnya masih di bawah dari ekspektasi saya sendiri, tapi performance yang baik ditunjukkan oleh Bitcoin dalam beberapa jam terakhir ya, kurang lebih 8 jam terakhir ini performanya lumayan bagus. Bila kita lihat di time frame 1 jam, pergerakan dari Bitcoin ini sementara ini penting banget untuk menembus level 84.000. Dengan next target kita adalah ke 88.000. Seandainya kalau Bitcoin kena reject di level tersebut, maka next target Bitcoin bisa turun balik ke kisaran 78 ribuan. Volume perdagangan lumayan oke, tapi smart money masih tidak terlalu banyak. Gitu. Hari ini juga akan masuk weekend, jadi kemana market akan sangat-sangat ditentukan oleh seperti apa permintaan dan juga penawaran dari market. Gitu. Weekend biasanya volume akan turun, jadi cukup volatil, teman-teman. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram bisa join ya. Sebelum ketinggalan, aku mau informasikan juga token Baby bisa teman-teman dapatin jika teman-teman melakukan staking dengan USDT kalian.
Ya, APR-nya sampai dengan 80%. Begitu juga kalau teman-teman melakukan staking di token OneSource. Ini juga sebuah proyek yang bisa teman-teman staking dengan APR 73,57% jika teman-teman stakingnya dengan USDT. Buat yang tertarik silahkan daftar Get.io, lakukan KYC, kemudian cek di menu Earn. Di sini ada di menu Launch. Di sini ada menu Launch Pool. Teman-teman bisa staking aset-aset yang kalian miliki dan dapetin koin gratisnya. Ada free dog juga yang bisa teman-teman dapetin. Gitu, silahkan dipilih-pilih aja. Sekian aja. Ya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.